Halo semua, ketemu lagi di channel saya. Mohon maaf saat ini sedang hujan, jadi kemungkinan audio saya sedikit ada noise nih. Oke, melanjutkan dari video saya yang sebelumnya. Setelah instalasi Manjaro, kita tentu akan melakukan di tahap dimana proses setelah instalasi. Dan banyak memang beberapa tips-tips di internet tentang apa aja yang perlu dilakukan setelah instalasi. Dan ini sekali lagi, ini berdasarkan pengalaman saya aja. Jadi kalian bisa istilahnya apa ya, eksperimen lah, nggak apa-apa. Tapi overall ini yang saya akan jelaskan adalah yang paling esensial aja. Maksudnya yang paling penting lah saat pertama kali instalasi. Oke, nggak perlu lama-lama. Setelah instalasi, kalian akan dihadapkan dengan menu tampilan seperti ini. Bukan menu sih, maaf. Tampilan awal seperti ini. Ini adalah Manjaro versi, saya lupa. Nanti aja lah kita lihat, nggak apa-apa. Oke, pertama-tama kalian masuk ke, jika nggak ada logo ini, kalian bisa pilih di sini. Ini adalah Play Store. Ya, ini seperti mirip Play Store atau Apple Store atau Mi Store yang ada di Android. Hampir sama, hanya tampilannya memang kurang bagus sih dibandingkan dengan store-store yang ada di Android maupun di HP-HP lainnya. Setelah kalian membuka ini, yang pertama-tama kalian lakukan adalah masuk ke referensi, kemudian masukkan biasa password root yang kalian setting. Di sini ada pengaturan-pengaturan, kita pilih nanti aja. Yang masuk umum dulu, sorry. Kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di sini maaf saya sedikit bingung bagi bahasa ini. Oke, kalian masuk ke repositori resmi. Kemudian ini gunakan cermin dari, sementara saya setting di seluruh dunia. Kalian bisa milih negara yang mungkin yang terdekat, seperti Indonesia sepertinya tidak ada. Kayaknya sih nggak, aslinya ada. Cuman kok nggak ada di list ya, saya juga kurang tahu. Oke, kita pilih yang seluruh dunia aja sebagai default, nggak apa-apa. Dia seharusnya ada di Indonesia ada linknya. Biasanya di kambing hitam atau apa? UGM gitu biasanya. Kita segarkan cermin. Oh iya, kelupaan. Di sini yang saya praktekkan adalah cara yang paling mudah. Kalian bisa menggunakan command prompt atau istilahnya terminal untuk melakukan ini. Cuman ini di sini saya pakai UI aja biar gampang. Oke, kita lihat lagi menyegarkan daftar cermin. Saya juga nggak tahu sih kak. Translate-nya seperti ini. Seharusnya repository lah atau mirror. Iya sih mirror. Bener ditranslate ya cermin sih, bener sih. Ya nggak salah sih. Oke, sambil menunggu saya akan mempercepat. Oke, untuk berapa lama mungkin ada pertanyaan mungkin. Berapa lama proses ini berlangsung itu tergantung dari kecepatan internet kalian dan juga jaringan kalian juga sih. Oke, setelah cermin kita segarkan, selanjutnya adalah kita tutup ini dulu, nggak apa-apa. Kemudian kita ketik password lagi. Maaf. Oke, dan kemudian masuk ke pembaruan atau update lah istilahnya, update sistem. Dan ini dia, kita akan dihadapkan dengan total update sebesar 900 megaan lah. Jika kalian mendownload ISO yang terbaru pas saat itu sudah baru rilis juga, biasanya akan lebih sedikit untuk mengunduh update. Sedangkan ISO yang saya pakai mungkin sudah lama, jadi perlu sudah terlalu banyak aplikasi yang perlu diupdate. Oke, kita terapkan. Kita update dulu sistemnya. Oke, ini seperti biasa.
Oke, jika kalian nggak paham, di sini dia akan menghapus mungkin aplikasi lama, kemudian akan mengunduh atau menggantinya dengan beberapa aplikasi yang baru, seperti ini. Dan tenang aja, biasanya kalau yang ini atau kita lihat ini adalah update dari repositori resmi, saya ya hampir 90% lah, insya Allah. Aman atau maksudnya stabil. Oke, sekarang kita terapkan aja. Dan dia sudah mulai melakukan proses. Oh ya, kalian bisa melihat prosesnya di sini. Akan mengklik tombol ini. Nah, ini dia. Dan seperti biasa, speed atau berapa lama proses ini akan berlangsung itu tergantung dari internet. Oke, kita cepatkan lagi videonya. Oke, proses update sudah selesai. Dan di sini kita ada pilihan untuk memulai ulang. Memulai ulang ini adalah restart. Ini pakai bahasa Indonesia, jadi translate-nya agak aneh-aneh dikit. Kalian bisa milih ini, nggak apa-apa, klik aja atau tutup dulu. Jika kalian memang perlu melakukan beberapa proses. Tapi rekomendasi saya, kalian klik aja mulai ulang atau restart. Karena setelah instalasi ibaratnya ini adalah update besar, jadi kalian perlu merestart komputer kalian. Tapi kalau pas update itu, ini kan baru instalasi, sorry. Oke, kita klik aja mulai ulang atau restart. Oke, komputer sudah kita restart atau VM kita sudah restart. Berikutnya, sebelum kita melakukan, Oke, ini adalah tampilan awal atau istilahnya Manjaro Halo lah. Sini kalian jangan tutup dulu, nggak apa-apa. Berikutnya kita masuk ke setting. Seharusnya dia ada di sini, tapi kayaknya sih, ini dia. Kita masuk ke Manjaro setting dulu. Kita masuk ke kernel. Oke. Nah, di sini adalah daftar atau istilahnya list dari kernel yang disupport oleh Manjaro dan berjalan dengan stabil lah. Di sini ada beberapa versi, ada yang terbaru yaitu versi 16. Dan dari ISO kita pakai yang LTS ini, yang sudah saya jelaskan. Ini adalah long term service. Jadi bakal disupport sampai tahun 2025 kalau nggak salah. Sekitar segitulah, nggak apa-apa. Jadi kalau kalian memang pingin memakai kernel yang baru, atau mungkin kalian awal nggak usah, yang penting sudah jalan, ya sudah nggak apa-apa. Ini kalian bisa skip dulu, nggak apa-apa. Kalian masuk ke L setting. Di sini ada namanya language package atau bahasa. Maaf, di sini nggak ditranslate sepertinya. Kalian klik 2 kali. Oke. Nah, di sini adalah setting untuk bahasa. Jadi biasanya ini adalah spell checker dan lain sebagainya ada di sini. Jadi kalau kalian ada misalnya auto correct lah gitu, auto correct atau typo biasanya itu. Sini kalian harus install. Oke, kita install aja untuk Firefox-nya di VM ini. Ya. Seperti biasa, password root. Dan oke, selesai. Oke, proses ini sudah selesai. Ini user kan kalian skip, kalian bisa setting di bisa setting di lain kesempatan, nggak apa-apa. Kita bicarakan nanti aja. Kernel wis ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke hardware. Di hardware ini mungkin kalian menginstal Nvidia atau apa. Di sini karena saya menggunakan virtual, seharusnya sih nggak semua sudah terinstall. Nah, ini dia virtual, virt.io. Nah, pastikan driver kalian sudah terinstall di sini, memakai Nvidia, kayak ATI. Saya contohkan aja di sini punya saya, di host saya. Kita masuk option, sorry.
panel. Setting. Oke, kita masuk ke hardware. Ini dia. Dan ini mungkin adalah mode set atau tambahan lah. Dan pastikan centangannya adalah installed. Oke, mungkin bingung, ada kok centangan open source, ada installed. Oke. Di sini centangan open source ini berarti adalah driver punya open source. Kan pernah saya cerita antara driver proprietary sama driver open source. Nah, kalau dia dicentang open source berarti ini adalah driver dari open source. Ya, kecuali Nvidia seperti ini. Nah, ini bukan open source karena dia nggak ada centangan di open source-nya ini. Oke. Dan ini juga kayak HD Intel ini juga, kecuali ini mode set, ini adalah biasanya untuk digunakan untuk fitur prime atau switching grafik di laptop. Oke, pastikan ini terinstall. Dengan begini driver sudah bisa dipakai, atau istilahnya hardware kalian sudah siap untuk digunakan. Oke. Next itu adalah kita bicara tentang SSD. Mungkin kalian di laptop-laptop baru kebanyakan sudah pakai SSD. Di sini ada suatu adalah fitur biasanya untuk sebentar ini sih saya pakai juga dan memang efektif, yaitu namanya trim. Di sini sih fungsinya tuh menghapus atau menghapus si blok-blok yang nggak kepakai, jadi bisa dipakai untuk data yang baru. Kalau nggak salah sih itu sih. Ya, itulah pokoknya. Nah, di sini kalian harus pastikan dulu SSD kalian itu support trim atau tidak. Oke, kalian pastikan dulu SSD kalian itu support trim atau tidak. Di sini saya akan menggunakan perintah ini. Ini pas. Nah, di sini dia bilang adalah discontinue granularity, Inggris lagi boleh, pokoknya apa lah. Satunya dismax, discard max byte. Ini nggak boleh no value. Berarti kalau ini seperti saya NVMe saya ini support. Sini ada value-nya 512 byte dan max-nya dismax-nya 2 tera. Di sini berarti NVMe saya support. Nah, yang ini adalah hard disk biasa. Umumnya biasanya kayak gini. Dia 00 berarti nggak support trim. Oke, di sini ada fitur yang cara yang lain yaitu HD Parm, tapi ini harus nginstal, jadi saya nggak rekomendasi sih. Kita pakai yang sudah ada dulu aja dan gampang lah ibaratnya. Tenang, komen ini nanti saya akan taruh di description atau deskripsi. Oke, untuk mengaktifkannya kalian perlu menggunakan perintah. Di sini trim saya sudah enable. Sorry. Status password. Nah, ini dia trim saya sudah enable. Komen dari enable trim ini akan saya taruh di deskripsi. Oke, kita next dulu. Oke, setelah instalasi selesai, kalian bisa masuk lagi ke ini, atau pada di sini biasanya add and remove program biasanya. Mirip punya Windows, tapi dia lebih baik sih langsung connect internet, jadi kalian bisa langsung install lewat sini. Nah, terus kemudian sama seperti tadi, kita masuk ke referensi lagi. Masukkan password root atau password yang sudah atau user yang sudah di add ke sudo, dan itu otomatis saat kalian instalasi Manjaro yang sebelumnya, di video sebelumnya, maaf.
Kemudian kalian pilih pihak ketiga. Oke. Nah, pihak ketiga ini Our ini biasanya untuk digunakan untuk repository tambahan atau Arc User Repository. Berarti ini user dari user. Jadi bukan repository resmi. Jadi ibaratnya adalah kalian install dari pihak luar. Sebarang kalian mau aktifkan atau tidak terserah. Tapi beberapa software memang adanya di ini Our ini atau repository user ini. Kita aktifkan aja nggak apa-apa. Oke, kemudian kalian tutup. Dan kalian saat searching kalian akan ada ini pilihan Our. Oke, di sini contoh biasanya Spotify. Salah. Nah, kalau kalian ada Spotify juga ada di Linux, tapi dia harusnya source-nya dari Our dan bukan dari source resmi. Jika kalian klik, nah ini dia. Ada sedikit informasi. Cuman kalau kalian pingin informasi lebih jelas, kalian klik yang ini. Yang link bawah ini, nggak apa-apa, buka aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini dia hanya akan membuka ke situsnya Our atau user repository. Ya, ini dia list atau lebih jelasnya. Di sini juga kalian bisa lihat, di sini kalian perlu lakukan ini sebelum instalasi karena mungkin akan ada menerima error. Seperti apa kalian bisa lihat di sini. Tenang, di sini semua komen jika memang penting dia akan dipin, jadi selalu ada di bagian atas. Oke, setelah kita mengenable atau mengaktifkan repository Our atau user repository dari Arc, kalian sudah bisa siap menggunakan Manjaro kalian. Karena sini hanya sebagai contoh, karena saya menginstal yang minimalis, jadi hanya ada beberapa aplikasi yang terinstall. Oke, nah di sini kalian bisa lakukan modifikasi aplikasi yang ada di Manjaro kalian di aplikasi Manjaro Hello ini dengan cara masuk ke application. Kemudian, nah di sini kalian bisa milih kalian mau install apa aja, sudah digrupkan. Jadi ini adalah rekomendasi dari Manjaro. Jadi jika kalian bingung, kalian bisa buka buka list dari rekomendasi Manjaro Hello ini. Jadi kalian tinggal aku butuh media player. Yes, kalian tinggal centang ini. Terus jika kalian nggak butuh kayak tadi Firefox ini, kalian bisa hilangkan centangannya, uncheck. Nah, kemudian tekan update system. Dia akan menghapus yang dicentang ini dan menginstal yang dicentang-centang ini. Oke. Mungkin next berikutnya kita akan coba lakukan modifikasi tampilan karena memang benar yang jadi daya tarik saya, jujur kenapa saya milih Linux adalah tampilan. Jadi saya bisa modifikasi tampilan yang ada ini menjadi seperti yang di host ini. Jadi insya Allah mungkin minggu depan atau di video berikutnya saya akan coba bikinkan tutorial untuk membuat tampilan seperti yang saya pakai saat ini yang ada di host saya ini. Oke, segini dulu video saya dan terima kasih.